Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Tuti. Kali ini kita kembali membahas tentang materi fisika mengenai latihan soal vektor. Materi yang pertama adalah besaran vektor dan skalar. Manakah besaran berikut ini yang merupakan besaran skalar? Kita bahas nanti ya optionnya. Kita lihat dulu materi besaran vektor dan skalar. Pengertian dari besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya, perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, berat, impuls, momentum, dan masih banyak lagi. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contohnya massa, waktu, suhu, volume, jarak, kelajuan, usaha, energi, daya, tekanan, dan lain-lain. Nah, kita lihat option yang A. Jarak merupakan besaran skalar. Momentum dan impuls besaran vektor. Option A salah. Option B berat merupakan besaran vektor. Jadi jelas salah ya. C usaha besaran skalar. Kecepatan dan perpindahan merupakan besaran vektor. C salah. Option D waktu, kelajuan dan suhu merupakan besaran skalar. Sehingga jawaban yang betul adalah option D. Option E tidak perlu kita bahaskan karena pasti salah. Materi berikutnya tentang penjumlahan vektor secara poligon. Perhatikan gambar di bawah ini. 4 buah gaya masing-masing P, Q, R, dan S. Pernyataan yang benar adalah, yuk kita bahas dulu. Tujuan dari soal ini diharapkan kita dapat mendefinisikan suatu vektor terhadap vektor yang lain. Langkah awal yang kita kerjakan adalah menentukan titik awal atau start dan titik finish ya dari siklus yang akan kita buat ya. Di sini kita lihat alurnya adalah dari P, R, S, Q ya. Di sini kita lihat alurnya adalah searah jarum jam. Sehingga dari P ya, P itu adalah searah dengan arah ya, arah kita membaca. Jadi P-nya positif. Kemudian R itu juga searah, berarti positif, S juga searah, dan Q itu berlawanan sehingga min Q. Sehingga P plus R plus S min Q sama dengan 0. Jika kita ingin mendefinisikan salah satu vektor misalnya S, maka vektor yang lain kita pindah ruas ya. Sehingga kita lihat S di depan, S sama dengan, kemudian Q kita pindah ruas menjadi plus Q, P menjadi min P, dan R menjadi min R ya. Kemudian Q kita definisikan, kita pindah ruas, min Q menjadi positif ya, menjadi Q, sehingga Q langsung sama dengan P plus R plus S, sehingga jawaban yang betul adalah yang B. Masih tentang penjumlahan vektor secara poligon. Gambar di bawah ini yang menunjukkan perpindahan sebesar 5 satuan adalah, dan ternyata dari 5 gambar ini jawabannya adalah A. Lah, kok bisa? Yuk, kita bahas di slide berikutnya. Option A. Kita lihat di sini perpindahan dari A ke B ya. Dari X sama dengan 2
berpindah ke X sama dengan 6, berarti perpindahannya sama dengan 4. Kemudian perpindahan dari B ke C itu dari Y sama dengan 2, pindah ke Y sama dengan 5, maka perpindahannya adalah 3. Sehingga perpindahan dari ABC itu sama dengan AC. Kita menggunakan perhitungan Pythagoras, ya. 4, 3, maka hasilnya adalah 5. Sehingga di sini perpindahan AC sama dengan 5. Untuk option yang B, kita lihat perpindahan mula-mula dari A ke C, kemudian dari C ke B, sehingga perpindahan totalnya adalah dari A ke B. Nah, kita lihat langsung saja, kita hitung nilainya adalah 4. Untuk option C, perpindahan kita lihat, kita mulai dari C ke B. Nah, untuk perpindahan C ke A, kita taruh di ujung panah B atau ujung vektor CB, yaitu di B. Nah, kemudian kita lihat perpindahan totalnya adalah langsung dari pangkal C, itu dari titik C, sampai di pertemuan ujung kedua vektor. Nah, kita lihat CA saja nilainya 5, berarti resultannya R ini nilainya pasti lebih dari 5. Berarti option C salah ya. Untuk option D, kita mulai vektor dari BA. Ini nilainya sebesar 4 ya. Dari titik 6 pindah ke titik 2, sehingga besarnya 4. Kemudian dilanjutkan ke vektor AC. Ya, kita lihat nilainya adalah 5. Nah, berarti perpindahan totalnya adalah dari B ke C yang nilainya adalah 3, diperoleh dari persamaan Pythagoras. Jadi option D juga salah. Option E, kita mulai dari vektor AC. Di situ nilainya adalah 5. Kemudian vektor BC, kita taruh pangkal B itu di ujungnya C ya, dari vektor AC ya. Jadi vektor AC dilanjut dari BC seperti itu, sehingga perpindahan totalnya adalah pangkal A sampai di ujung vektor ya, di sana di atas. Nah, nilai dari AC sendiri adalah 5, berarti resultannya pasti lebih dari 5. Berarti option E juga salah. Selanjutnya adalah materi penjumlahan vektor secara jajaran genjang. Dua buah vektor F1 dan F2 mempunyai besar 2 Newton dan 5 Newton. Keduanya membentuk sudut 53 derajat, di mana cos 53 dan sin 53 diketahui. Maka resultan kedua vektor adalah kita menggunakan persamaan resultan penjumlahan vektor secara jajaran genjang, di mana R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 F1 F2 cos 53. Ingat ya, pakai cos ya. Hasilnya sehingga sama dengan akar 2 kuadrat plus 5 kuadrat plus 2 kali 2 kali 5 kali 0,6, sehingga hasil akhirnya adalah akar 41 Newton. Jawaban yang betul adalah option B. Soal yang kelima, seekor semut bergerak menempuh jarak 10 cm ke barat.
kemudian membelok ke selatan 12 cm dan ke timur 5 cm. Besar perpindahan yang dilakukan semut tersebut adalah, kita lihat, kita gambarkan garis ke barat 10 cm, kemudian ke selatan 12 cm, dan kemudian berbelok kembali ke timur sebesar 5 cm. Sehingga perpindahan total kita menghubungkan dari titik pangkal ke titik ujung. Nah, di sini ternyata kita mendapatkan arah ke barat adalah 5 cm, kemudian arah ke selatan 12 cm. Nah, ini akan membentuk segitiga, maka Pythagoras dari 5 dan 12 adalah menghasilkan resultan sebesar 13 cm. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya adalah penjumlahan vektor secara jajaran genjang. Dua gaya F1 dan F2 masing-masing 20 Newton dan 20 Newton mengapit sudut 37 derajat. Selisih kedua vektor gaya adalah kita menggunakan persamaan mencari resultan dengan cara jajaran genjang. Resultan R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat minus 2 F1 kali F2 cos 37, sehingga sama dengan akar 20 kuadrat plus 20 kuadrat min 2 kali 20 kali 20 cos 37 sama dengan 0,8, sehingga sama dengan akar 400 ditambah 400 minus 640 sama dengan akar 160. 160 kita jabarkan menjadi 16 dan 10, sehingga akar dari 16 adalah 4, 4-nya keluar, sehingga dalam akar ada angka 10 atau hasil akhirnya 4 akar 10 Newton. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, berapakah resultan gaya yang dirasakan balok di atas? Di sini balok mendapat 3 gaya. Yang horizontal ke kanan F1 adalah 100 Newton dan ke kiri F3 60 Newton serta ke atas sama dengan 30 Newton. Untuk yang mendatar kita jumlahkan pada arah sumbu X atau sigma Fx sama dengan F1 min F3. 100 dikurangi 60 sama dengan 40 Newton. Dan pada arah sumbu Y hanya ada 1, berarti sigma Fy-nya sama dengan 30 Newton. Nah, kedua vektor ini adalah tegak lurus. Berarti kita menggunakan persamaan Pythagoras. Resultan R sama dengan akar 40 kuadrat plus 30 kuadrat. Ya, sudah cukup hafal bukan ya? Pythagoras 40 dengan 30 adalah 50 ya. Jawabannya adalah yang B. Si penjumlahan vektor secara jajaran genjang. Dua buah vektor yang sama besar yaitu F, bila perbandingan antara besar jumlah dan besar selisih kedua vektor sama dengan akar 3, maka sudut yang dibentuk kedua vektor itu adalah, tara, jawabannya adalah E. Mau tahu lebih lanjut? Yuk kita ikuti terus. Penyelesaian soal ini sangat matematis sekali. Ya, di sini kita lihat perbandingan antara penjumlahan dan selisih, di mana persamaan masing-masing adalah untuk penjumlahan itu
sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 kali F1 kali F2 cos theta. Sementara untuk selisih sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat minus 2 F1 kali F2 cos theta. Nah, untuk memudahkan di sini langsung aja nilainya kita masukkan. Perbandingan antara jumlah dan selisih adalah akar 3. Nah, untuk memudahkan lagi, kita menghilangkan akar, maka kita kuadratkan masing-masing ruas. Jadi akar 3 kita kuadratkan menjadi 3, kemudian di ruas kanan juga kita kuadrat, berarti akarnya hilang. Sehingga langsung kali silang, 3 kali yang di bawah naik ke atas ya. 3 kali F kuadrat plus F kuadrat min 2F kuadrat cos theta sama dengan F kuadrat plus F kuadrat plus 2F kuadrat cos theta. Nah, kita masukkan itu sehingga pada ruas kiri menjadi 6F kuadrat. Dari ruas kanan pindah min 2F kuadrat. Kemudian di ruas kanan 2F kuadrat cos theta min 6F kuadrat itu pindah menjadi positif ya. Berarti 6F kuadrat min 2F kuadrat sama dengan 4F kuadrat sama dengan 8F kuadrat cos theta. Sehingga cos theta sama dengan 4F kuadrat per 8F kuadrat. Kita coret F kuadratnya, 4 per 8 adalah setengah. Sehingga nilai dari cos theta yang nilainya setengah, tetanya adalah 60 derajat. Materi berikutnya penjumlahan vektor secara analisis. Jika sebuah vektor gaya dari 20 Newton diuraikan menjadi 2 buah vektor yang saling tegak lurus dan yang sebuah daripadanya membentuk sudut 37 derajat dengan vektor itu, maka besar masing-masing adalah di mana cos 53 sama dengan 0,6, sin 53 0,8, cos 37 sama dengan 0,8, sin 37 sama dengan 0,6. Ya, kita menggunakan penguraian vektor, maka fx sama dengan f cos 37 sama dengan 20 cos 37 sama dengan 20 kali 0,8 sama dengan 16 Newton. Fy sama dengan f sin 37 sama dengan 20 sin 37 sama dengan 20 kali 0,6 sama dengan 12 Newton. Jawabannya adalah D. Penjumlahan vektor secara analisis berikutnya adalah soal dengan tipe grafik kartesius pada kertas berpetak. Apabila tiap skala pada gambar di samping sama dengan 1 Newton, maka resultan kedua gaya tersebut adalah kita harus menganalisis atau menguraikan masing-masing vektor ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Untuk F1 karena sejajar dengan sumbu X, maka F1X-nya langsung 3 Newton. Positif karena arahnya ke kanan. Dan untuk F1Y-nya sama dengan 0. Untuk F2, F2X kita hitung di sini proyeksi ke arah sumbu X-nya terdiri dari 5 petak, jadi 5 Newton. Kemudian untuk F2Y-nya itu terdiri dari 6 kotak, berarti 6 Newton. Sehingga jumlah vektor gaya pada sumbu X sama dengan 3 Newton tambah 5 Newton sama dengan 8 Newton. Dan jumlah
vektor gaya pada sumbu Y adalah 6 Newton. Nah, 6 dengan 8 kita Pitagoras, hasilnya adalah 10 Newton. Jawabannya adalah E. Jenis penjumlahan vektor secara analisis berikutnya adalah vektor-vektor yang membentuk sudut pada koordinat kartesius. Untuk jenis soal ini kalian harus hafal nilai sinus, kosinus, tangen pada sudut-sudut istimewa. 3 buah vektor setitik tangkap terlihat seperti pada gambar. Besar masing-masing F1 sama dengan 6 akar 2 Newton membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu Y, sehingga membentuk sudut 45 derajat juga terhadap sumbu X. F2 sejajar dengan sumbu X negatif sebesar 20 Newton. Dan F3 dengan besar 6 akar 2 Newton membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, kita uraikan untuk F1. Kalau kita uraikan F1X sama dengan F1 cos 45, itu arahnya ke arah sumbu X positif. 6 akar 2 kali setengah akar 2 sama dengan 6 Newton. Untuk arah sumbu Y, F1Y sama dengan F1 sin 45, jawabannya juga sama 6 Newton. Nah, untuk F2, karena ke arah sumbu X negatif, maka F2X-nya sama dengan min 20 Newton dan F2Y-nya sama dengan 0. Untuk F3, arahnya ke arah sumbu X positif, maka jawabannya sama yaitu 6 Newton, dan F3Y ke arah bawah berarti sumbu Y-nya negatif sama dengan min 6 Newton. Jika dijumlahkan untuk sigma Fx-nya sama dengan 6 ditambah min 20 ditambah 6 sama dengan min 8 Newton. Dan untuk jumlah vektor pada arah sumbu Y nilainya adalah 0 dari 6 ditambah min 6. Dan resultanya adalah menggunakan rumus Pitagoras. Karena sumbu Y-nya adalah 0, maka jawabannya R-nya sama dengan sigma Fx yaitu 8 Newton. Kuncinya adalah C. Vektor satuan adalah materi berikutnya. Diketahui 2 buah vektor kecepatan V1 sama dengan 3i-2j plus 3k meter per sekon, V2 sama dengan min 2i plus 4j min 3k meter per sekon. Maka besar vektor resultan V1 dan V2 adalah pembahasan. Untuk resultan merupakan penjumlahan antara V1 dan V2, berarti untuk vektor-vektor yang sejenis atau searah itu dijumlahkan, atau I dijumlahkan dengan I, J dijumlahkan dengan J, atau K dijumlahkan dengan K. Jadi R sama dengan 3I ditambah min 2I sama dengan I. Kemudian min 2J plus 4J sama dengan plus 2J. Kemudian K plus min 3K sama dengan min 2K. Resultannya merupakan Pitagoras karena ketiga vektor satuan tersebut mempunyai sudut 90 derajat. R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus min 2 kuadrat sama dengan akar 9 sama dengan 3 Newton. Jawabannya adalah yang A.
Soal ke-13, diketahui dua buah vektor perpindahan P1 sama dengan 8I min 2J plus K meter, P2 sama dengan min 2I min 4J min 7K meter. Maka selisih P1 dan P2 adalah pembahasan. Selisih merupakan pengurangan P1 dikurangi P2. Kita kurangkan vektor-vektor satuan yang sejenis. 8I dikurangi min 2I sama dengan 10I plus min 2J min 4J sama dengan plus 2J. Kemudian K dikurangi min 7K sama dengan 8K. Berarti selisihnya P1 min P2 sama dengan 10I plus 2J plus 8K. Jawabannya berarti yang D. Selanjutnya soal 14. Diketahui 3 buah vektor kecepatan P sama dengan 3I min 2J min 2K meter per sekon, Q sama dengan 3I min 2J plus 2K meter per sekon, dan R sama dengan 2I plus 3J min 3K meter per sekon. Maka vektor 2P min 2Q plus R adalah pembahasan. Vektor 2P min 2Q plus R dijabarkan sama dengan 2 kali vektor P 3I min 2J min 2K min 2Q min 2 kali 3I min 2J plus 2K plus 2I plus 3J min 3K sama dengan 6I min 4J min 4K min 6I min 4J plus 4K plus 2I plus 3J min 3K. Akhirnya kita jumlahkan semua vektor-vektor yang sejenis. 6 dikurangi 6 plus 2I plus min 4 plus 4 plus 3J plus min 4 min 4 min 3K sama dengan 2I plus 3J min 11K meter per sekon. Sehingga jawabannya adalah yang A. Soal ke-15, dua buah gaya bernilai 2 Newton dan 10 Newton. Resultan gaya tersebut mungkin bernilai. Rentang nilai dari penjumlahan dua buah vektor adalah R lebih besar atau sama dengan dari selisih kedua vektor, dan nilainya lebih kecil atau sama dengan dari penjumlahan kedua vektor. Sehingga selisih kedua vektor nilainya adalah 10 min 2 atau bisa juga 2 min 10. Itu yang beda hanya tandanya, artinya arahnya yang berbeda. Kemudian penjumlahan kedua vektornya adalah 10 tambah 2 berarti 12. Artinya penjumlahan kedua vektor itu nilainya harus lebih besar atau sama dengan 8. Jadi tidak boleh lebih kecil dari 8 ya. Kemudian harus lebih kecil atau sama dengan 12. Artinya nilai paling kecil kemungkinan adalah 8, paling besar adalah 12. Nah, dari option yang ada, option A itu 6, itu lebih kecil dari 8, demikian juga 7. Kemudian option D dan E, 19 dan 25 itu nilainya lebih besar dari 12. Jadi yang mungkin hanya
yang C yaitu 10 Newton. Selamat belajar, tetap semangat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.